Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Eh, pada pada video kali ini saya akan memaparkan hasil dari riset saya mengenai inovasi pemerintahan dalam bentuk program atau aplikasi sebagai bentuk akuntabilitas dengan dosen pengampu Ibu Aulia Utami Putri, SIP MSI. Eh, Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi Agustian. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik tahun angkatan 2021, kelas B Indralaya. Sebelumnya, eh, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan inovasi, akuntabilitas, dan juga program. Inovasi menurut Makmur dan Teicher pada tahun 2015 mendefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia dalam menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Dan juga selanjutnya ada pengertian atau definisi dari akuntabilitas, yaitu menurut Mardiasmo, akuntabilitas ialah sebagai suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dan yang terakhir, definisi dari program. Program itu sendiri merupakan suatu rancangan, struktur, desain, kode, skema, maupun bentuk yang lainnya yang disusun sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. Pada kali ini, inovasi yang saya analisis adalah Integrated Collected System atau ICS milik Badan Pusat Statistik. Sebelumnya, apa sih Integrated Collection System itu? Aplikasi ICS BPS 2023 atau Integrated Collection System Badan Skolitik pada tahun 2023 adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik untuk membantu para pengajar dalam menyusun dan menyebarkan materi pelajaran. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur yang memudahkan para pengajar untuk mengajar secara efektif. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di Google Play Store dengan berbagai fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Para pengajar dapat dengan mudah menyusun dan mengelola pelajaran, tugas-tugas, dan bahkan pengujian. Oke, selanjutnya ada kelebihan dari aplikasi ICS ini. Uh, untuk kelebihan pada aplikasi ini terdapat 4, yaitu yang pertama ada fitur penyusunan silabus, fitur pengelolaan tugas, fitur penyimpanan materi, dan yang terakhir ada fitur pengelolaan jadwal. Apa sih fitur penyusunan silabus itu? Fitur penyusunan silabus adalah fitur yang paling penting dari aplikasi ini. Fitur ini memungkinkan para pengajar untuk dengan mudah menyusun dan mengatur jadwal pelajaran. Para pengajar dapat dengan mudah menambah, mengedit, dan menghapus materi pelajaran. Fitur ini juga memungkinkan para pengajar untuk membuat silabus yang unik dan komprehensif untuk kelas mereka. Selanjutnya ada fitur pengelolaan tugas. Fitur pengelolaan tugas ini ialah fitur yang memungkinkan para pengajar untuk dengan mudah mengatur tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Fitur ini memungkinkan para pengajar untuk mengelompokkan tugas-tugas berdasarkan topik tertentu, memberikan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, dan mengirimkan komentar atau umpan balik kepada siswa. Dengan fitur ini, para pengajar dapat dengan mudah mengelola tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Yang ketiga ada fitur penyimpanan materi. Fitur penyimpanan materi memungkinkan para pengajar untuk dengan mudah menyimpan dan mengelola bahan pelajarannya. Para pengajar dapat dengan mudah menyimpan materi pelajaran dalam format yang berbeda seperti PDF, Word, Excel, dan PowerPoint. Fitur ini juga memungkinkan para pengajar untuk dengan mudah mengunduh dan mengunggah materi pelajaran. Dengan fitur ini, para pengajar dapat dengan mudah menyimpan dan mengakses materi pelajaran. Dan yang terakhir ada fitur pengelolaan jadwal, di mana fitur pengelolaan jadwal ini memungkinkan para pengajar untuk dengan mudah mengelola jadwal kelas. Para pengajar dapat dengan mudah mengatur jadwal pelajaran, mengatur jadwal ulangan, dan mengatur jadwal lainnya yang terkait dengan kelas mereka.
Selanjutnya ada fitur komunikasi dan fitur pengujian. Fitur komunikasi itu sendiri merupakan fitur yang memungkinkan para pengajar untuk dengan mudah berkomunikasi dengan siswa. Fitur ini memungkinkan para pengajar untuk dengan mudah mengirim pesan teks, melakukan panggilan telepon, dan mengirimkan email kepada siswa. Fitur ini juga memungkinkan para pengajar untuk dengan mudah berbagi materi pelajaran dan tugas-tugas kepada siswa. Dengan fitur ini, para pengajar dapat dengan mudah berkomunikasi dengan siswa dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya ada fitur pengujian. Fitur pengujian ini merupakan fitur yang memungkinkan para pengajar untuk dengan mudah menguji pengetahuan siswa. Fitur ini memungkinkan para pengajar untuk dengan mudah membuat, menyediakan, dan mengirimkan tes dan kuis kepada siswa. Fitur ini juga memungkinkan para pengajar untuk dengan mudah mengatur skor dan menyimpan hasil pengujian. Dengan fitur ini, para pengajar dapat dengan mudah menguji pengetahuan siswa dengan mudah. Selanjutnya ada inovasi DigiPlay. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu DigiPay apa? DigiPay itu merupakan sistem aplikasi pembayaran digital yang menggunakan kartu kredit pemerintahan atau KKP atau CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Kemenku bekerja sama dengan Bank Himbara. Ekosistemnya berbentuk dari Satker Pengelolaan Uang Persediaan atau UP, APBN, dan vendor atau toko, warung, dan lain-lain atau biasa kita sebut dengan UMKM dengan berbasis rekening pada suatu bank yang sama. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, pada gambar ini terdapat efisiensi dari DigiPlay, yaitu integrasi sistem, waktu, kos, proses, pajak, dan SPJ, serta sistem pembayaran. Apa sih manfaat dari DigiPay? DigiPay tersendiri memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama memberikan rasa aman, praktis, dan akuntabel. Rasa aman disebabkan oleh pengurangan resiko pencurian atau peredaran uang palsu. DigiPlay ini juga bisa dikategorikan lebih praktis karena dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus mendatangi lokasi penyedia. DigiPlay juga menghindarkan dari kerepotan untuk membawa uang tunai, terutama untuk transaksi dalam nominal besar. Hal ini tentu sangat berguna di zaman sekarang, di mana sudah terjadi pergeseran antara uang fisik dan juga uang elektronik. DigiPay juga melakukan pencatatan transaksi secara otomatis, mulai dari historis pemesanan, penyelesaian pembayaran, sampai penghitungan pajak. Akibatnya, proses pengadaan barang dan jasa melalui DigiPay menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya histori pencatatan transaksi yang detail, akan memudahkan pertanggungjawaban atas transaksi pengadaan, menjauhkan kemungkinan adanya fraud, dan meningkatkan tertib administrasi untuk proses audit. Selanjutnya ada manfaat lainnya, yaitu dengan pengelolaan data yang baik atau data analitik, pemerintah dapat meningkatkan kemudahan perencanaan kas dan kualitas manajemen likuiditas atau monitoring saldo kas. Adapun mekanisme dari penggunaan DigiPlay dapat teman-teman lihat di layar. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan permintaan maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri presentasi pada kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.